Halo Sobat Trader Zaman Now, kembali bertemu dengan saya di dalam channel yang akan membahas di dunia saham. Di video kedua ini, saya akan membahas mengenai mengenal saham. Apa itu saham? Saham adalah bukti pemilikan atas sebuah perusahaan. Seseorang dikatakan sebagai pemilik jika turut menyetorkan modal ke perusahaan, sehingga saham juga menjadi bukti penyertaan modal ke perusahaan. Lalu, mengapa memilih saham sih? Kita bahas mengenai aset dulu ya. Menurut Robert Lewandowski, penyerang Bayern Munchen, salah. Menurut Toru Kiyosaki, seorang penulis yang terkenal akan bukunya Rich Dad Poor Dad, aset adalah segala sesuatu yang menghasilkan uang ke dalam kantong kita. Nah, menurut beliau, aset terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah properti. Yang dicontohkan oleh beliau adalah real estate, bangunan. Yang harus digarisbawahi di sini adalah bangunannya. Ada bangunannya yang akan memungkinkan kita untuk memperoleh uang dari sana. Kemudian komoditi. Yang beliau contohkan adalah emas, perak. Sehingga kita bisa sebut dengan logam mulia. Kemudian bisnis, kemudian paper asset. Paper asset ini termasuk di dalamnya adalah obligasi, saham, dan juga reksadana. Yang akan kita bahas lebih lanjut di sini adalah saham. Kita bahas sifat dari masing-masing aset. Yang pertama adalah properti. Properti memiliki kelebihan yaitu asetnya bersifat nampak, bersifat tidak hancur, dapat diwariskan, dan katanya harganya cenderung naik terus-menerus. Bahkan ada iklan yang selalu mengatakan hari Senin harga naik. Coba bayangin kalau misalnya properti itu sudah berbulan-bulan dijual, kira-kira harganya sudah naik berapa kali ya? Kemudian kekurangan dari properti ini adalah modalnya yang besar, butuh mungkin ratusan juta untuk atau bahkan miliaran untuk membelinya. Kemudian properti itu butuh maintenance. Maintenance di sini maksudnya adalah kalau aja mungkin gentengnya bocor, kemudian temboknya mungkin retak-retak atau mungkin catnya mengelupas, dan seperti itulah. Kemudian sifatnya cukup rumit untuk dijual. Biasanya orang kalau membeli rumah atau membeli properti butuh untuk pengecekan sertifikat. Kemudian butuh balik nama di Badan Pertanahan Nasional. Sehingga jika untuk pengurusan hal-hal tersebut membutuhkan bantuan dari seorang notaris atau PPAT. Kemudian jika properti akan dijual, harganya cenderung jatuh. Sifat dari aset berikutnya adalah komoditi. Kelebihan dari komoditi, asetnya nampak, bahkan dapat digunakan. Ya, kita sudah tahu lah, emak-emak itu kan sering pakai perhiasan. Kemudian harganya cenderung naik. Kemudian dapat diwariskan, dapat dijadikan mas kawin, dan cenderung mudah dijual. Kekurangannya adalah harga persatuan berat berbeda-beda di waktu yang sama. Contohnya di sini kita bisa ngecek sendiri di dalam websitenya milik Antam, Logam Mulia. Kita bisa lihat berapa sih harga emas yang harganya 1 gram, dan kemudian berapa sih harga emas yang harganya 10 gram, 50 gram, atau bahkan 100 gram. Coba kita bagi ke dalam beratnya. Pasti beda. Kekurangan berikutnya, dapat rusak jika tidak disimpan dengan baik. Rusak di sini maksudnya, kalau ada mungkin penyok-penyok kecil atau apa, itu kalau misalnya dijual di toko emas, harganya pasti turun. Kemudian modalnya bisa kecil hingga besar sih. Aset berikutnya yang kita bahas adalah bisnis. Kelebihannya adalah asetnya bersifat nampak dan dapat diwariskan. Kekurangannya adalah bisnis itu butuh perhatian berkelanjutan. Saingannya banyak, modalnya cenderung tinggi. Kemudian apakah mudah bisnis itu dijual? Kemudian kerumitan-kerumitan bisnis itu termasuk di dalamnya adalah strategi marketingnya, kemudian operasionalnya seperti apa, mengatur SDM-nya, mengatur keuangannya, dan lain-lain. Repot kan? Kemudian aset berikutnya adalah paper asset. Kelebihannya adalah modalnya bisa kecil hingga besar. Di beberapa sekuritas, bahkan
Modal minimal untuk membuka akun sekuritas untuk jadi modal untuk trading saham adalah 100.000. Kemudian kelebihannya mudah dijual, terutama untuk saham-saham yang likuiditasnya bagus ya. Kemudian dapat dijadikan mas kawin, tidak perlu maintenance, dan sifatnya sangat fleksibel. Kekurangannya adalah adanya resiko pasar. Resiko pasar di sini maksudnya adalah jikalau saham itu telah kita beli, tapi harganya turun. Kekurangan lainnya butuh pengawasan, tapi tergantung strategi sih. Kita mau scalping, one day trading, swing, atau mau invest. Dan kekurangan berikutnya, volatilitasnya belakangan ini cenderung tinggi. Kita bahas mengenai fleksibilitas saham. Waktu. Waktu ini juga tergantung strategi. Kita mau pakai waktu yang mana. Kalau misalnya kita cuma punya sedikit waktu atau kita tidak mau terlalu repot-repot, terlalu pusing-pusing terhadap trading saham kita, terhadap saham-saham kita, maka kita bisa pilih invest. Pilih invest di sini adalah kita cari saham-saham yang harganya masih murah, yang fundamentalnya bagus, kemudian kita beli dan udah kita nggak usah lihat-lihat lagi. Bahkan dalam waktu yang lama. Bisa jadi kita baru lihat lagi bulan depan atau bahkan tahun depan. Tapi saham-saham invest ini memang biasanya harus mencari yang fundamentalnya bagus. Kemudian kalau misalnya kita punya banyak waktu, kita bisa sering-sering ngecek. Misalnya di sewaktu-waktu senggang kita bisa ngecek saham kita, kita intip lah. Tapi kalau misalnya kita ambil strateginya scalping, bahkan mereka harus harian. Kita harus pantengin terus saham kita. Biasanya kalau scalping, target profitnya kecil. Jadi untung beberapa persen aja atau beberapa tick naik aja sudah dijual. Itu kalau misalnya kita tidak jaga, tidak perhatikan, wah bisa gawat. Kemudian modalnya. Di penjelasan yang sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa ada sekuritas yang setoran modal awalnya minimal 100.000 rupiah. Kalau misalnya paling banyaknya sih, setahu saya nggak ada ya. Triliunan pun boleh. Kemudian strategi target profit atau cut loss-nya. Nah, ini juga tergantung dari strategi yang kita ambil sih. Kalau misalnya kita ambil scalping, bahkan saham kita baru naik beberapa tick saja, mungkin sudah akan kita jual. Kemudian kalau misalnya kita ambil ke invest, karena waktu tunggunya lama, kita biasanya sih ambil target yang lebih tinggi daripada strategi-strategi lainnya. Nah, metode pemilihan saham, wah ini banyak banget nih. Mau ambil metode buy on breakout, buy on weaknesses, atau kita bahkan mau pakai bermacam-macam indikator, ada banyak sekali indikator. Jadi metode pemilihan untuk pembelian saham ini ada banyak sekali. Terserah, bebas. Nah, kemudian lokasi. Lokasi ini saham ini bisa diakses dari mana aja kalau sekarang. Dengan adanya online trading seperti di zaman ini, maka kita hanya butuh minimal sekali. Butuh handphone yang punya baterai yang cukup, kemudian sinyal yang cukup lah, dan kemudian paket data, paket internet. Dengan itu kita sudah bisa mengakses saham-saham kita melalui online trading system yang diberikan oleh sekuritas. Bentuk saham secara nyata sebenarnya sih berbentuknya sih rata-rata kertas seperti sertifikat, tertulis berapa jumlah sahamnya, atau bisa juga mungkin dituliskan juga persentasenya serta nominal yang dibayar. Untuk nominal-nominal yang besar, terkadang butuh RUPS atau rapat umum pemegang saham dan dibuatkan berita acara dari notaris untuk mengubah akte perusahaan. Kira-kira bentuk saham adalah seperti ini. Saham secara virtual. Di Indonesia, saham ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Jual beli melalui sistem dari sekuritas. Ini yang saya contohkan adalah sistem dari sekuritas Mirai Aset. Di sini tertera saham apa saja sih yang sedang saya miliki, kemudian berapa harga terakhirnya atau last price-nya, dan kemudian di harga berapa saya membeli saham-saham itu. Sebenarnya tertulis juga nanti nominal sahamnya, nominal harga sahamnya, dan kemudian sebenarnya saya udah untung berapa sih di situ.
Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai video ini, silakan klik like video ini dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Kamu juga bisa loh menuliskan pertanyaan atau meminta kami untuk membahas sebuah materi. Terima kasih.